Oke, selamat sore semuanya. Kita jumpa lagi di mata kuliah Desain Analisis Algoritma. Ya, materi hari ini saya ngambil materi brute force ya. Walaupun nanti chapter 3 ini kita bagi dua, yaitu dengan exhaustive search ya. Jadi ada dua materi di sini. Jadi materi yang berikutnya yang tentang exhaustive search itu nanti di pertemuan keempat ya. Jadi hari Rabu dan Kamis. Jadi hari ini kita hanya bahas yang brute force ya, dan ini akan banyak sekali materinya. Jadi brute force ini merupakan sebuah teknik ya atau metode ya yang dipakai untuk pendekatan straightforward ya. Jadi modelnya pendekatan straightforward secara langsung ya, secara brutal ya kalau kita buat di untuk password cracker namanya itu secara brutal ya ibaratnya. Jadi kita coba segala kemungkinan. Jadi mencoba segala kemungkinan secara langsung. Itu yang kita namakan dengan konsep brute force. Nah, yang termasuk di dalam brute force ini sebenarnya sudah banyak dicontohkan di pertemuan yang lalu ya, tapi kita coba kupas lagi. Jadi ada model brute force untuk menghitung pangkat. Ya, kalau kemarin kan pangkat kita pakai untuk dengan rekursif. Kali ini kita pangkat menggunakan looping ya, karena brute force itu biasanya diidentikan dengan looping ya. Kemudian bagaimana kita menghitung n faktorial, tapi kali ini dengan cara looping ya. Kemudian multiplying to matrix ya, jadi kita menghitung perkalian dua buah matriks ya, dan mencari kunci ya dari nilai yang diberikan ke dalam sebuah list. Nah, kalau yang berikutnya ini kan sudah ke sorting ya. Nah, ini kita ada 4 ini, saya coba sudah kumpulkan dan saya buat ke dalam program Python-nya ya. Jadi Anda nanti bisa praktek langsung ya. Nanti ada waktu tertentu saya minta modul praktikum ini kan saya sudah share ya. Jadi nanti ada satu waktu saya minta Anda kumpulkan semua latihannya ya. Jadi latihan Python-nya nanti Anda harus kumpulkan untuk mengecek apakah Anda ini memang ada mengikuti kuliah ini dengan benar atau tidak gitu ya. Jadi akan saya cek mendadak nanti biasanya. Ini DA3. Jadi sudah saya upload juga di Moodle ya. Jadi Anda tinggal buka ya untuk brute force di chapter 3 ya. Chapter 3 brute force ya. Jadi materi yang pertama adalah bagaimana kita menghitung nilai pangkat ya. Jadi konsep pangkat tuh begini. Saya buat di sini misalnya A pangkat N ya. Ini saya misalkan 5 pangkat 4 misalnya. Maka ini bisa kita looping ya, ya. Dengan cara kita jabarkan dulu bahwa 5 pangkat 4 itu kan sama artinya dengan 5 kali 5 kali 5 kali 5 sebanyak N. N kali.
Berarti kan logikanya, saya bisa buat looping for i dari 1 sampai ke n, ya. Kemudian saya kalikan. Nah, jadi kalau kita buat pangkat, ya pangkat itu sama dengan nilai a itu saya kalikan dengan a, gitu loh. Sebanyak n kali. Ya, jadi pangkat sama dengan jadi kalau kita buat logikanya kan awalnya inisialisasi pangkatnya itu sama dengan 1, for i dari 1 sampai ke n, ya sampai ke n kali, ya. Ya, kalau di sini kan 5 pangkat 4 kan, berarti kan kita looping dari 1, 2, 3, dan 4. Jadi ini kalau saya buat indeks ya. 1, 2, 3, dan 4. Nah, Anda lihat nih ya. Jadi kita lakukan looping dari 1 sampai ke n kali, pangkat itu sama dengan pangkat dikali dengan A. Nah, ini. Jadi hanya 3 statement ini kita sudah bisa menghitung nilai pangkat. Sehingga bisa seperti ini. Jadi, saya buat pangkat, ya, def pangkat A, n, ya, summary sama dengan 1, for i in range n, ya, kemudian kita lakukan looping. Misalnya saya buat tadi 5 pangkat 4, ya. 5 pangkat 4, 5 kuadrat kali 5 kuadrat, ya. Berarti 625, ya. Nah, 625 ya. Jadi 5 pangkat 4 tuh 625. Kalau misalnya 5 pangkat 3 berarti 125 ya. Nah, atau misalnya saya buat 2 pangkat 7. Berapa ya? Ya, hasilnya adalah 128. Jadi ini model pangkat. Ini adalah cara secara brute force. Ya. Jadi konsep ini sebenarnya caranya secara brute force. Ya. Secara langsung ya. Nah, yang kedua adalah tentang menghitung pangkat. Bukan pangkat. Menghitung faktorial ya. Jadi ini saya enterkan ke bawah. Saya menghitung n faktorial. Jadi kalau saya buat 5 faktorial, itu sama artinya dengan 1 kali 2 kali 3 kali 4 dan kali 5. Kalau 4 faktorial, itu sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali 4. Berarti kita lakukan looping, ya. Berarti logikanya kan for i dari 1 to n. Kan kita logikanya kan kalau di sini 4, berarti kita loopingnya sampai ke 4. Jadi for i dari 1 to n. Ya kan? Nah, kemudian kita hitung bahwa dia sambil looping sampai ke n, itu dia mengalihkan dengan bilangan i. Ya kan? Bilangan i yang kita hitung. Ya kan? Berarti kita lakukan perhitungan. Ya. Jadi saya buat aja faktorial. Ya, itu sama dengan faktorial dikalikan dengan i. Nah, di sini kita buat deklarasi fak sama dengan 1. Jadi, kalau kita buat n-nya itu adalah 5, berarti nanti kan looping dari 1 sampai ke 5, ya. Jadi 1, ya. Nanti faktorial ini akan menampung nilai faktorial hasil perkalian dengan bilangan ke i. Jadi kalau misalnya dia 5, berarti kan n-nya 5, berarti nanti 1, 2, 3, 4, 5. Ini akan masuk ke sini. Gitu loh. Ya. Kalau nggak salah saya ada modulnya ya di brute force. Ntar saya tampilkan dulu. Jadi lebih gampang kalau ada tulisannya ya. Oh ya ada. Kayaknya sih udah saya upload ya. Ini udah kena knapsack. Brute force. Ini. Nah, oke. Ini dia nih. Jadi pendekatannya dia straightforward ya. Nah, nih kalau yang pangkat tadi, kemudian yang faktorial nih. Jadi n faktorial, n bilangan bulat tak negatif. Jadi kita definisikan seperti ini. Nah, kemudian untuk cara mencarinya ya, fak sama dengan 1, for i dari 1 ke n, kemudian fak sama dengan fak kali
1. Dan itu dihitung sehingga didapatlah nilai. Nah, ini kalau kita lihat di Python-nya ya kayak gini fungsinya. Ya, fungsinya hanya segini aja. Jadi kita buat seperti ini. Nah, ini model faktorialnya ya. Jadi kalau faktorial 5 berarti 120. Ya. Ini modalnya ya. Kemudian yang berikutnya adalah mengalihkan dua buah matriks. Nah, untuk mengalihkan dua buah matriks, ini saya misalkan ada dua matriks A dan B ya. Jadi misalkan C sama dengan A kali B. Dan elemen-elemen matriks dinyatakan dengan CIJ, AIJ, dan BIJ ya. Jadi kalau kita kalikan, kalau perkalian matriks kan berarti baris kali kolom ya, untuk mengisi di bagian ini. Jadi kalau baris ke-1, kolom kedua berarti di sini. Dan seterusnya. Nah, algoritma brute force berarti hitung setiap elemen hasil perkalian satu persatu dengan cara mengalihkan dua vektor yang panjangnya n. Jadi untuk model ini Anda harus mengikuti konsep yang ada pada perkalian matriks ya. Jadi order matriks itu Anda harus perhatikan ya. Jangan sampai waktu perkalian matriks panjang dari matriksnya itu tidak sama ya. Ini ada ketentuannya kalau Anda mengalihkan matriksnya. Nah, ini untuk perkalian matriks itu kita menggunakan 3 buah for ya. Jadi for I dari 1 ke N, for J dari 1 ke N, kemudian for K dari 1 to N, dan ini kita kalikan. Nah, ini langsung dapat hasilnya. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat di functionnya, for I len X, kemudian for J len Y-nya, ya. Kemudian for K in range len Y. Kita hitung semua. Jadi cara mengalihkannya tinggal langsung dikalikan aja. Ini tinggal dikalikan aja semua, hasilnya itu bisa didapatkan. Ini kayaknya ada yang tidak perlu, tapi telanjur dimasukin ya. Ya, tidak perlu ini. Kok saya masukin? Ini tidak perlu. Ini kalau dikalikan, misalnya matriks X dengan matriks Y ya, matriks X dan matriks Y, maka ini yang dipakai yang ini. Nah ini Anda bisa lihat nih, ini matriksnya 3 kali 3, sedangkan di sini adalah 3 kali 4. Bisa nggak dikalikan? Bisa, baris kali kolom. Hasilnya bagaimana? Ya tetap nanti hasilnya adalah 3 kali 4. Ini hasilnya. Ini hasil perkalian matriks. Itu ya. Jadi untuk brute force ya yang kita sudah pelajari adalah bagaimana menghitung nilai pangkat, menghitung nilai n faktorial, kemudian perkalian dua buah bilangan matriks ya. Dan yang berikutnya adalah tentang mencari kunci dari suatu nilai yang diberikan ke dalam sebuah list ya. Jadi ini saya menggunakan struktur data list yang ada pada Python ya. Anda bisa lihat di sini, sederhana sekali ya saya buat ya. Jadi saya punya list buah-buahan gitu ya. Mangga, apel, anggur, durian, rambutan, sawo, semangka, dan melon gitu ya. Kemudian saya pengen mencari durian. Apakah durian ini ada di dalam sebuah list ya. Jadi saya bukan bermain di dictionary ya. Jadi searching for a key of a given value in a list. Ya. Jadi ini adalah sebuah list, kemudian kita mencari sebuah kunci yaitu durian ya. Nah ini kita looping aja for I in range len dari A, artinya kita menghitung panjang dari sebuah list A ini. Nah kalau kita bandingkan apakah dia ada nilai durian di dalam listnya, kalau ada nanti menghasilkan true, kalau tidak menghasilkan false. Sehingga kalau di searching ini akan mendapatkan nilai true. Ya. Gitu ya. Nah, ini kalau untuk fungsi ini ya, kita baik lagi ya. Nah, ini sambil kita belajar tentang kompleksitas ya. Nah, ini kalau summary ini adalah O1 ya. Kalau ini for itu sudah ON. Nah, perintah yang ada di dalam for itu adalah O1.
return ini O1. Jadi kalau kita hitung nilainya, ya itu sama artinya dengan ya ini kompleksitas. Ini sambil belajar lagi di pertemuan yang satu ya, pertemuan yang lalu ya. Itu sama artinya dengan 01 ya ditambah dengan ON ya. ON kali O1 ya ditambah O1. Kenapa nih kali? Karena ini berada di dalam for ya. Nah, sehingga hasilnya itu adalah ini kalau kita hitung manual aja itu dapat nih O2 gitu ya. O2 ditambah ON ya. O2 ditambah ON ya. Nah, tapi yang dipakai itu bukan yang O2, tapi yang dipakai adalah nilai yang paling tinggi, yaitu ON. Nah, ini yang menjadi kompleksitasnya. Gitu ya. Nah, kalau untuk faktorial, kalau merujuk pada ini kompleksitasnya adalah ON. Ya. Ini jadi agak lain ya. Nah, kalau yang ini ON. Ini kompleksitasnya ini adalah ON. Oh, tadi saya enggak ini ya. Ini harus dikunci. Kalau tanda nanti dijalankan pasti error nih. Nah, ini harus dikasih tanda dulu. Nah, gitu. Kalau yang ini berarti saya buat di sini ON. Kalau ini ON juga ya. Nah, ON. Kalau ini ya ini adalah ON. Ya, kalau ini adalah O1. Sehingga kalau dieksekusi kompleksitasnya adalah ON pangkat 3. Ini untuk yang ini ya. Itu perkalian 2 buah matriks. Nah, kalau yang berikutnya adalah tentang ya, jadi yang untuk brute force 4 ini sudah ya kita bahas ya. Kalau di modul dia nggak nampilin caranya, tapi ya udah saya siapkan gitu kan. Jadi Anda tinggal baca kembali. Kemudian untuk yang brute force nih, ya. Brute force sorting algorithm. Pertama tentang bagaimana kita melakukan sorting dengan algoritma selection sort ya. Artinya kita cari elemen ya yang terkecil, kemudian kita tukar dengan elemen yang pertama dan seterusnya. Jadi ini kalau gampang ini kita buat di dalam Excel ya. Jadi ini saya demonya pakai Excel kalau yang ini. Misalnya saya buat dulu ya nilai randomnya ya. Dari 1 sampai 10 saya random. Misalnya saya mau ambil 8 angka aja ya. Oh, ada yang sama. Kita cari yang tak sama. Oke, lumayan lah. Cukup. Saya taruh di notepad. Oke. Ini saya jadikan angka 6 aja ya. 6. Lumayan lah. Oke, ini misalkan ada data nih. Data saya mau coba pakai metode selection sort ya. Selection sort. Ya, kalau kita merujuk pada metodenya, scan the array to find its smallest element and swap it with the first element. Then starting with the second element, scan the element to the right of it to find the small among them and swap it with the second element. Artinya, waktu kita melakukan pencarian ya di iterasi pertama, ya, ini saya buat aja ini I, ya, iterasi pertama.
Di iterasi pertama, kita membandingkan dulu yang ini dengan bilangan yang paling kecil. Jadi Anda cari di sebelah kanan, mana yang paling kecil. Nah, ketemu di angka 2. Misalnya saya tulis di sini warnanya oranye ya, di warna oranye ya, 9 dengan 2. Nah, ini kita tukar. Jadi waktu di iterasi pertama ini kita tukar. Sehingga ini menjadi, ini saya buat dulu di sini. Ini menjadi 2, ini menjadi 9. Gitu ya. Jadi di iterasi pertama, angka 2 itu berpindah ke depan dan angka 9 berpindah posisi di belakang, di sini. Ya. Nah, pas iterasi kedua, ya, jadi ini lebih gampang kalau saya kasih indeks ya. Nah, ya, indeksnya ya. Berarti di indeks kedua ini, yang 5, ya, yang kuning ini, saya cari lagi angka yang paling kecil. Nah, ketemulah angka 3 ya. Angka 3. Nah, sehingga hasilnya itu kita tukar. Nah, berarti di sini angka 3 dan di sini angka 5. Jadi di hasil iterasi pertama ini sudah saya kasih warna dulu, jadi biar gampang Anda pelajari. Nah, kasih warna biru. Artinya yang udah biru itu udah posisi udah bagus. Ya. Pas yang ketiga, iterasi ketiga, berarti yang elemen ke D, yang ketiga ini kita kasih warna kuning. Kemudian kita cari yang paling kecil lagi di sini. Ada nggak? Oh, ada, angka 4. Nah, ini. Tukar. Jadi saya tinggal tukar aja. Nah, ini tinggal saya tukar. Ini jadi 4. Ini jadi 6. Berarti ini yang sudah jadi warna biru. Artinya sudah posisinya sudah tepat ya. Oh, enggak mau beda warna ya. Ya. Nah, kemudian yang posisi 6 ini, ya, tadi kan sudah posisi ketiga nih, sudah kita dapat nih. Nah, sekarang yang ini kita coba cari lagi, ya. Di sebelah kanan ada nggak yang paling kecil? Oh, ada angka 5. Kita ambil, kita tukar. Sehingga bisa kita tulis. Ini enaknya kalau di Excel nih, ya. Ini bisa langsung diedit gitu kan. Nah, nanti kalau ujian Anda boleh pakai Excel ya, kalau misalnya mau coba untuk ini ya. Ini kuning, karena kita mau cari. Kemudian mana yang paling kecil? Oh, ternyata 6. Ya. 6 ini kita cari. Nah, kemudian kita tukar lagi. Tarik lagi. Ini jadi 6. Ini jadi 9. Nah, ini yang jadi warna biru tadi. Nah, ini kita cari lagi yang paling kecil. Oh, dapatnya 7 ya. Kita tukar lagi. Jadi seterusnya nih. Sehingga didapatlah ini 7, ini 9. Ini kasih warna lagi. Nah, ini kita cari lagi. Kuning. Ini kebetulan contohnya bagus ya. Saya dapat yang randomnya langsung dapat. Nah, ini langsung kita tarik, kita tukar. Oh, enggak ya. Ini tetap ya. Sorry. Tadi ini tetap nih warnanya. Ya, dia enggak berubah tetap posisinya. Sehingga tetap ya. Nah, sehingga ini tetap warna biru. Kemudian ini yang kita coba cari. Ya, enggak ada lagi kan datanya kan. Nah, ini tinggal kita tulis semua. Nah, inilah hasil dari algoritma selection sort. Ada yang mau tanya nggak nih? Nih, udah sort. Sudah terurut ya. Nah, ini menggunakan selection sort.
Nah, cara buat ininya ya kita menggunakan teknik brute force. Ya, jadi sebenarnya dia menggunakan brute force. Jadi kita bandingkan ya, cari yang paling kecil. Jadi kita setting dulu minimalnya berapa gitu ya. Kemudian bandingkan apakah AJ ini kurang dari minimal. Kalau misalnya dia tidak, maka kita tukar. Nah, ini AJ-nya ini untuk indeks. Jadi kita tukar dengan indeksnya. Ya, dan seterusnya. Nah, sehingga kalau kita running ya, nah ini hasilnya. Tuh. Ya. Jadi ini adalah hasil dari penukarannya. Ya. Kalau misalnya kita mau coba, ini boleh print i, ya, iterasi misalnya, ya. Iterasi ke i, kita buat i, kemudian kita buat di sini a ya. Ya, ini aja. Nah, Anda bisa lihat di iterasinya ya. Jadi iterasi ke 1, oh ya, ini, oh iya, perlu. Ya, ini ya, iterasi ke 0, mulai datanya kan 1 ya. Nah, ini kan 20 kita tukar ya. Pindah. Iterasi ke pertama, yang kedua, ya, 4 ya. Itu tidak berubah karena di sebelah kanannya nggak ada yang lebih kecil ya. Kemudian yang ketiga ini kan 19 ya. Nah, cari yang paling kecil. Oh, angka 6, tukar 6. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Dan seterusnya sampai didapatlah hasil akhir ini. Ini kalau mau bagus ya ini hasil sortir sama dengan nah ini hasilnya. Seperti ini ya. Itu hasil brute force sorting algorithm. Kemudian yang berikutnya, ada yang mau tanya nggak? Nah, ini untuk yang selection sort ya. Kemudian saya buat yang ini sudah sekarang string matching. Nah, ini konsep dari string matching ya. Nah, ini string matching ini saya ambil contoh ini ya. Jadi saya punya teks ini ya. Kemudian saya taruh kayak gini. Ini ada sebuah tag ya. Ini mungkin agak kecil ya. Saya gedein dulu fontnya. Ini kalau nggak kelihatan memang nih. Kelihatan ya. Kemudian saya punya pola ini. Ini teks ya. Polanya ini. Anda bisa lihat ya polanya ya. Mungkin fontnya kurang bagus ya. Saya cari font yang lebih keren gitu. Sehingga Anda tidak sakit matanya. Nah ini. Mungkin pas lah ini ya fontnya ya. Nah, jadi maksud dari brute force itu kita coba satu-satu ya. Apakah di dalam teks ini ada pola ini? Maka kenapa saya pakai teks ini? Lebih gampang ngecek ya. Coba Anda lihat ya. Ini 100101. Ini kita bandingkan dari titik awal dari suatu teksnya itu. Jadi pola kita letakkan di paling tepi sebelah kiri ya. Kemudian Anda bandingkan satu-satu. 1 dengan 0 sama nggak? Ini dengan ini, pokoknya 6 digit awal ini dicek sama nggak? Nah gitu. Oh ternyata tidak sama. Ngecek lagi. Setelah udah selesai sampai semua nih, ya bergeser 1 digit. Tek. Nah, dicek sama nggak? Oh ternyata 5 digit pertama sama, digit terakhir tidak sama. Berarti tidak sama polanya. Ya. Kalau tidak sama, lanjut lagi 1 digit. Nah, dicek. Nampak nggak?
Oh, ternyata dia tidak sama. Geser lagi. Nah, jadi kalau yang kayak gini, ini tidak ketemu nih. Ini string matching-nya tidak cocok. Kita lanjut lagi. Nah, tidak sama lagi. Lanjut lagi. Lanjut lagi. Lanjut lagi. Dan seterusnya. Ya. Nah, ini mirip? Ya, mendekati, tapi tidak mirip ya. Nah, di bagian sinilah dia ketemu pola yang cocok. Maka begitu ketemu ini, nah biasanya kalau dia hanya ngeceknya ada atau tidak, ini langsung keluar dari looping. Jadi langsung exit loop bahwa pola ini ditemukan pada bagian teks ini. Nah, ini namanya konsep brute force. Coba satu-satu. Ya. Nah, ini kalau kita buat algoritma di dalam string matching dengan binary code ini. Jadi kita ngeceknya satu-satu nih. Kita for dari 0 sampai ke len text dikurang len pattern ya. Jadi harus dikurangin dulu. Karena kan kita memposisikan dia berada di depan ya. Kemudian while j len pattern and pattern itu sama dengan teks, maka kita j plus 1 ya. Jadi kalau ini sama ya. Jadi di soal ini pencarian patternnya sama ya. Sehingga waktu kayak saya running hasilnya adalah true ya. Jadi sudah dijalankan hasilnya adalah true. Gitu. Artinya string pattern ini ada di dalam ini. Misalnya saya ganti nih. Ini 1011 misalnya. Enggak tahu ada ya. Kayaknya sih ada lah. Coba cek. Oh, false ya. Nah, ini tidak ada dia. Gitu. Ini kalau saya coba lagi yang tadi 101011 ada ya. Hasilnya adalah true. Nah, ini adalah untuk yang binary code. Nah, bagaimana kalau misalnya yang kita cari itu adalah sebuah kata di dalam sebuah string, ya, string kalimat. Nah, konsep yang sama juga berlakukan. Jadi misalnya kayak tadi ini, nah ini, saya buat kalimatnya ini. Ini saya copy paste aja ya. Saya buat di sini. Kenapa pakai Notepad lebih gampang? Ya, kelihatannya lebih gampang gitu ya. Wah, ini fontnya kegedean ya. Kalau kayak gini kita buat H26. Ya, kalau 26 mungkin masih kelihatan ya. Karena stringnya lumayan panjang ya. Jadi saya buat happy. Kata kuncinya happy. Nah, kalau di brute force, ini memang caranya sama kayak tadi di string matching ya. Jadi di string matchingnya binary. Jadi kita ngeceknya dari posisi tertentu ya. Tapi kalau misalnya Anda sudah menggunakan natural language processing, ini nggak perlu mode gini ya. Jadi kalau Anda mau menggunakan natural language processing, ini tinggal kita parsing menjadi token. Nanti dari token-token itu yang kita cari. Jadi tinggal cari token ini misalnya. Ya. Nah, ini karena Anda tidak atau belum mendapatkan materi tentang NLP, ini memang ya harus menggunakan cara model brute force ya. Brute force itu memang lumayan juga harus butuh effort ya. Jadi kalau ini kita cari nih satu-satu nih. Oh, happy tidak mirip. Geser lagi satu huruf, geser lagi, dan seterusnya sampai ketemu happy. Nah, kayak gini kan ketemu happy-nya nih. Kalau kita lihat langsung sih, langsung dapat gitu ya. Tapi komputer kan nggak tahu, dia harus ngecek satu-satu. Ya. Jadi cara ngeceknya sama, dia ngeceknya satu-satu. Ya. Nah, sama seperti di coding di ini, ya, tidak beda jauh codingnya, hanya kita ganti teks dengan pattern. Ini hasilnya. Itu ya. Nah, ini hasilnya adalah true. Misalnya saya ganti menjadi game. Ya, ini pasti nggak ada kan, karena nggak ada kalimat game di sini ya. Top gitu ya. Ini tidak ada false gitu ya. Tapi kalau saya tulis misalnya A spasi H,
Ada nggak ya? Ada. Nah, kalau di token ini nggak bisa ketemu ya, tapi kalau Anda menggunakan brute force string matching, ini ketemu nih. Kenapa ketemu? Karena ini ada A spasi H. Gitu ya. Jadi ini saya ganti misalnya jadi to gitu ya. Ini ketemu nih, to. Itu ya. Jadi untuk yang brute force string matching. Ya, jadi lumayan hari ini udah lumayan Anda dapatkan banyak algoritma ya dari pangkat, faktorial, perkalian dua matriks, mencari nilai kunci dari sebuah list, ya, kemudian brute force, kemudian selection sort, ya dan sebagainya, string matching gitu ya. Nah, karena waktu masih cukup banyak, Anda latihan dan dikumpulkan sekarang ya. Jadi